Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kelompok kekristenan yang baru-baru ini mereka dengan gencar memperbesar para pengikut mereka, atau mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen untuk menjadi kelompok mereka. 1 minggu yang lalu, saudara saya yang dari Nias, mereka datang ke Surabaya, dan pada kesempatan itu kami banyak berbicara tentang bagaimana pertumbuhan iman kekristenan di Nias. Tapi ada beberapa isu atau kasus yang mereka hadapi ketika mereka di dalam keseharian mereka didatangi oleh orang-orang yang menganggap diri dan mempengaruhi orang Kristen di sana kalau nama yang mereka bawa itu adalah nama yang sebenarnya. Dan mereka adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan nama Yahweh. Jadi mereka sudah mulai menyebarkan keyakinan mereka di Pulau Nias ini dan berusaha menarik umat Kristen yang notabene mereka sudah percaya Yesus, dan mereka berusaha untuk menarik orang-orang Kristen itu untuk menjadi pengikut mereka. Nah, satu hal yang membuat saya sedikit membahas tentang kelompok ini. Di dalam pengajaran kelompok ini, mereka selalu memberikan narasi yang tidak baik atau membuat suatu kebohongan-kebohongan untuk mencari pengikut mereka. Nah, ketika saudara saya berbicara kepada saya, bagaimana, apakah para pengikut ini juga merupakan umat Kristen atau mereka adalah orang-orang yang seperti kita? Dan saya berbicara kepada mereka bahwa pertama, mereka ini berbeda dengan saksi Yehova, dan mereka ini adalah terkenal dengan istilah pengagum Yahweh, nama Yahweh maksudnya. Jadi mereka di mana-mana mereka memanfaatkan kata nama Yahweh ini dalam bahasa Ibrani untuk mengelabui jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mengerti bahasa asli daripada Alkitab, sehingga orang Kristen banyak yang tertipu oleh karena itu. Nah, kenapa saya katakan tertipu? Karena ada banyak narasi yang mereka sampaikan untuk mereka mengambil hati jemaat. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya orang yang benar-benar memiliki motivasi yang baik atau sama dengan kita, orang Kristen pada umumnya, tentunya mereka tidak berusaha untuk menarik jiwa-jiwa yang sudah percaya Yesus. Tentunya mereka justru menyibukkan diri kepada orang-orang yang belum percaya Yesus. Itu kalau mereka sama dengan kita. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak sama. Jadi artinya mereka justru mengambil jiwa-jiwa yang sudah percaya Yesus. Jadi artinya di sini ada kelompok-kelompok yang bidah, itu mereka menyesatkan orang. Jadi demikian, kita tidak bisa mengatakan mereka adalah bagian dari kekristenan. Karena saya yakin orang yang sudah percaya Yesus tentunya tidak menyibukkan diri untuk membuat mereka bertobat lagi, karena mereka sudah bertobat dan ada jemaat dan ada gereja yang melayani mereka. Jadi biarkanlah mereka bertumbuh dengan gereja mereka sendiri. Yang seharusnya kita lakukan adalah kata Yesus,
Sebarkanlah kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mendengar Injil, bukan kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus dan menyembah Yesus. Jadi saya mengatakan bahwa mereka ini adalah bukan bagian daripada kita. Karena kenapa? Karena mereka berusaha untuk menyesatkan orang. Nah, dari mana kita lihat kesesatan mereka? Mari kita bahas satu persatu. Saya akan memberikan tema kita pada hari ini, narasi licik para pengagum nama Yahweh. Kenapa saya mengatakan mereka adalah orang-orang yang licik dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Ada banyak alasan yang saya katakan bahwa mereka tidak fair dalam beriman. Hal yang pertama yang saya tekankan bahwa kelicikan mereka ini, yang pertama, para pengagum nama Yahweh membangun narasi kalau orang Kristen menolak kata Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari abad pertama sampai hari ini, pada tahun 2020 ini, atau pada tahun 2022, tidak ada orang Kristen pada umumnya yang menolak kata Yahweh. Hari ini kita percaya pada kata Yahweh. Beda dengan yang dibuat atau narasi yang dibangun oleh para pengagum nama Yahweh ini. Mereka mengatakan bahwa kita tidak percaya Yahweh. Kita tidak pernah menggunakan nama Yahweh. Ini kelicikan-kelicikan yang dibangun oleh para pengagum Yahweh untuk mencari pengikut mereka. Coba tanya Bapak Ibu dan coba tanya di sekolah-sekolah teologi, tidak ada satupun orang Kristen atau mahasiswa-mahasiswa teologi yang menolak kata Yahweh atau yang menolak menyebut kata Yahweh. Tidak ada. Tidak ada yang pernah menolaknya. Bahkan itulah sampai hari ini kita menyembah Yahweh itu. Tetapi para pengagum Yahweh ini atau kelompok-kelompok bidat ini, mereka membalikkan fakta. Seolah-olah kita orang Indonesia ini, terlebih orang-orang suku, tidak menyembah kepada Yahweh. Saya mau katakan sekali lagi, orang Indonesia, orang-orang suku, kita menyembah kepada Yahweh. Hanya saja perbedaannya Bapak Ibu, ketika kita ada di Indonesia, kata Yahweh itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Tuhan. Kata Yahweh itu kalau di dalam bahasa suku, kalau suku Nias, itu adalah Lowalangi. Nah, pertanyaannya, apakah nama Yahweh itu bisa diterjemahkan? Oh, bisa. Bisa diterjemahkan. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika orang Israel menerjemahkan perjanjian lama yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah nama Allah itu, yaitu Yahweh. Itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu menjadi berubah. Tidak dipertahankan kata Yahweh itu menjadi kata yang tetap ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Kalau orang-orang pengagum Yahweh ini ditanyakan itu kepada mereka, mereka nggak bisa menjawab juga. Bahkan mereka memaksakan untuk mereka supaya nama Yahweh ini disebutkan oleh umat Kristen. Dan ada anehnya, kalau kita menelusuri lebih lanjut pandangan-pandangan para pengagum Yahweh ini, atau aliran pengagum Yahweh ini. Yang pertama, kalau kita menelusuri,
Kalau kita kembali kepada budaya atau keyakinan orang Yahudi, justru kata Yahweh itu sakral. Kata Yahweh itu, mereka nggak menyebutkannya. Sehingga ketika mereka menyebutkan kata itu suatu dosa bagi mereka. Oleh sebab itu mereka ganti dengan kata Adonai. Tetapi kenapa nanti orang-orang yang Indonesia, khususnya pengagum Yahweh yang ada di Indonesia, dengan sembarangan menyebut kata Yahweh itu? Seolah-olah kata Yahweh itu nggak berguna lagi. Seolah-olah kata Yahweh itu nggak sakral lagi sama mereka. Kalau orang Yahudi hanya satu kali menyebutkan kata Yahweh dalam 1 tahun. Dan itu pun bukan orang sembarangan. Itu hanya disebutkan oleh imam besar. Jadi saya semakin heran, saya semakin nggak mengerti kepada kelompok-kelompok pengagum Yahweh ini. Dan mereka memaksa orang untuk menyebutkan kata Yahweh. Dan bahkan kelicikan yang saya katakan tadi, mereka membalikkan fakta bahwa kita tidak percaya kepada Yahweh. Itu sesuatu kesalahan yang besar sebenarnya yang dilakukan oleh para pengikut pengagum Yahweh ini. Sehingga orang-orang di kampung, khususnya di Nias, ketika kita menjelaskan hal ini, orang kita Nias tidak terlalu banyak memahami tentang Alkitab, apalagi kalau kembali kepada bahasa aslinya. Coba kita nanti baca, kita cek di dalam Septuaginta. Tidak ada kata Yahweh, tidak dipertahankan kata Yahweh itu untuk ditulis di dalam terjemahan Septuaginta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, tidak ada dipertahankan dan bahkan tidak ada kata Yahweh di dalam Perjanjian Baru. Lalu bagaimana dengan sekarang, Pak? Ada banyak sekarang kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Contohnya, Perjanjian Baru itu pernah diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani. Sehingga ada banyak para pengagum Yahweh itu menggunakan kitab itu untuk membungkam orang-orang yang tidak mengerti tentang Alkitab. Sehingga mereka, oh ini kitabnya, ini terjemahan Ibraninya. Tetapi itu semua sebenarnya kebohongan. Kebohongannya di mana? Karena kitab Ibrani, Perjanjian Baru itu yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, itu jauh setelah penulisan Alkitab. Kitab itu diterjemahkan untuk kebutuhan orang Ibrani yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi mereka membutuhkan kitab sama seperti kita hari ini. Awalnya penulisan kitab itu adalah dalam bahasa Yunani. Tapi karena kebutuhan di Indonesia, karena tidak semua orang mengerti bahasa Yunani, maka diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkanlah dalam bahasa suku. Jadi begitu. Jadi penulisan Perjanjian Baru itu pada awalnya bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi jangan dibuat narasi-narasi untuk membodohi umat Kristen. Tetapi bagaimana lagi, hanya dengan cara itulah mereka mendapatkan jemaat. Dan sehingga seolah-olah mereka itu benar. Sebenarnya salah. Itulah kesesatan yang kita maksud. Perhatikan Bapak Ibu, kesesatan itu bukan berbeda dengan yang aslinya. Saya katakan seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka itu seperti serigala yang berbulu domba. Saya kasih contoh bahwa kepalsuan itu bukan semakin berbeda dengan yang aslinya, tetapi semakin
sama dengan yang aslinya. Contohnya, kalau kita mau memalsukan uang yang 100.000, tentunya untuk bisa kita dapat menggunakan uang palsu itu, kita harus membuatnya semirip mungkin dengan aslinya. Bahkan kalau boleh, jangan ketahuan atau jangan berbeda dengan yang aslinya. Nah, inilah kesulitan kita. Jadi hati-hati kepada para pengajar-pengajar sesat, kepada para bidat-bidat. Karena pengajaran mereka itu bukan berbeda dengan yang kita. Tetapi mereka seolah-olah itu adalah iman Kristen, tetapi sebenarnya berbeda. Itu seolah-olah menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya mereka menyesatkan saudara. Coba perhatikan dengan memutarbalikkan fakta-fakta seperti ini. Mereka mengatakan kalau kita menolak kata Yahweh. Saya katakan sekali lagi, kita tidak pernah menolak kata Yahweh. Dengan justru itulah yang sekarang kita sembah, yang kita muliakan, yaitu Yahweh. Tetapi kita tidak mempertahankan kata Yahweh itu dalam bahasa Ibrani. Kalau kita ke Ibrani, kalau kita ke Yerusalem, kalau kita kepada orang-orang Yahudi berbicara tentang Allah, ya gunakanlah kata Yahweh. Tetapi kalau kita di Indonesia, ya gunakanlah kata Tuhan, karena itu sudah diterjemahkan. Jadi itu ya. Yang kedua, orang Kristen dan Katolik, kata mereka ini kelicikan mereka. Mereka mengatakan orang Kristen, Katolik, dan Protestan menyembah kepada Yahweh sesembahan orang Israel. Oh benar. Orang Kristen itu menyembah kepada Yahweh. Jadi Bapak Ibu, jangan dibohongi dengan cara-cara mereka dalam mencari pengikut. Kalau Bapak Ibu melihat pada awal-awalnya mereka ini dengan giatnya mereka menganggap diri sebagai orang Kristen yang memiliki atau menggunakan budaya-budaya orang Yahudi, agama Yahudi. Kalau Bapak Ibu lihat ibadah-ibadah mereka itu, mereka menggunakan aksesoris-aksesoris yang digunakan oleh orang Yahudi. Saya mau katakan, jangan terjebak dengan itu. Aksesoris-aksesoris itu tidak mempengaruhi iman, juga tidak mempengaruhi bahwa dia paling benar. Saya katakan bahwa itu pemalsuan, dan bahkan saya katakan itu adalah Israel gadungan yang tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diimani oleh orang Israel. Coba perhatikan mereka itu. Setengah-setengah Yahudi, setengah tiang. Jadi mau ikut Yahudi juga enggak, mau juga ikut Kristen juga enggak. Jadi mereka di tengah-tengah. Jadi nanti kayak aneh kelihatannya mereka ini. Dan sudah terlihat banyak anehnya. Mereka ini justru membuat kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Bahkan ada seorang teman, orang Nias juga, kalau dia komen di Facebook saya, itu gak nyambung sama sekali ketika kita berbicara tentang Yahweh. Kalau kita tanya tentang Yahweh kepada dia ngulang-ngulang terus, dia gak ngerti apa-apa. Tetapi dia ngikut, karena kenapa? Dia hanya ikut orang, bukan ngerti tentang nama Yahweh. Kalau ditanya, bagaimana dengan kata Yahweh itu? Dari mana dia bisa katakan bahwa itu adalah nama pribadi yang harus dipertahankan? Nah, dia juga nggak bisa jawab. Lalu nanti kita akan tanya lagi, kenapa bisa kalian begitu
tidak menghargai kata Yahweh itu, sedangkan orang Israel karena sakralnya itu nama Yahweh, mereka mengganti dengan kata Adonai. Nah, aneh-aneh jawabannya mereka. Saya mau katakan, justru kalau kita lihat dari budaya orang Israel, justru orang Kristen seperti kita inilah yang mengikuti orang Israel, tidak menyebut kata Yahweh dengan sembarangan. Kalau kita mau lihat sejarahnya, nah inilah yang harus sebenarnya dipahami oleh umat Kristen yang ada di Pulau Nias. Jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang membawa keyakinan sekarang. Kita sudah tahu apa kata Alkitab tentang kesesatan dan guru-guru palsu. Firman Tuhan mengatakan bahwa penyesat-penyesat itu sudah menyebar di seluruh dunia. Bahkan yang paling parahnya, para penyesat itu bukan di luar dari agama kita atau di luar dari kekristenan. Justru Alkitab mengatakan mereka adalah bagian daripada kita. Jadi perhatikan, jangan tersesat oleh kata-kata manis para pengagum Yahweh. Yang pertama adalah tadi, para pengagum Yahweh dengan licik mengatakan bahwa orang Kristen atau kita tidak menyembah kepada Yahweh atau menolak nama Yahweh, dan itu tidak benar. Kita adalah orang-orang yang menyembah Yahweh dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Hanya saja kata Yahweh tidak kita gunakan sehari-hari dalam ibadah kita. Karena kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia kata Yahweh itu adalah Tuhan. Kalau dia Elohim, Allah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membaca Alkitab, perbedaannya adalah kalau dia huruf besar semua Tuhan itu yang kata Yahweh. Itu kata Yahweh, merujuk pada kata Yahweh. Kalau dia T kecil, T besar tapi UHAN-nya itu kecil, dan itu yang disebut dengan Adonai. Nah, di dalam terjemahan itu sudah jelas. Nah, itu tidak terlalu sulit untuk untuk kita pelajari. Jadi di dalam penerjemahannya sudah diberikan kode. Jadi jangan pusing masalah itu. Dan kalau Bapak Ibu menelusuri lebih jauh para pengagum Yahweh ini, mereka dulu membawa di pengadilan tentang penggunaan kata Yahweh ini, dan saya mengatakan bahwa mereka ini terlalu maju dalam ambisi mereka, sehingga mereka bahkan melaporkan lembaga LAI untuk mengganti kata Allah di dalam Alkitab dijadikan sebagai diganti dengan kata Yahweh, dan itu masuk di ranah hukum, dan itu menurut saya keterlaluan. Dan puji Tuhan lembaga LAI tidak menghiraukan dan tidak juga mengambil pusing tentang itu, meskipun mereka memenuhi panggilan itu sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita lihat bahwa di mata LAI, mereka ini adalah bidat sebenarnya, sekte, bukan bagian daripada kita. Mereka memaksakan untuk mengubah terjemahan-terjemahan LAI yang sebenarnya itu sudah baik, dan itu bisa kita gunakan sampai hari ini. Jadi mereka ini terlalu ambisius. Saya juga nggak tahu seperti apa sih kehidupan kekristenan mereka. Tetapi saya hanya percaya bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu adalah menunjukkan sebenarnya hal yang baik. Justru saya mengatakan kalau dia umat Kristen yang benar-benar percaya Yesus, justru dia mempersatukan kekristenan, bukan memecah belah kekristenan. Jadi dari sikap mereka saja kita sudah lihat kok.
siapa mereka ini. Dari sikap dan cara mereka untuk mencari jiwa-jiwa atau pengikut mereka, itu kita sudah lihat. Seharusnya yang mereka lakukan adalah ketika mau mencari jiwa-jiwa, bukan umat Kristen, bukan orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus, tetapi orang-orang yang belum percaya Yesus. Disinilah kita melihat sebenarnya apa yang mereka lakukan ini sebenarnya suatu kesesatan yang luar biasa. Kemudian hal yang kedua atau kelicikan kedua mereka adalah mereka membangun narasi kalau nama Yahweh kontroversial dalam lingkungan Kristen. Jadi seolah-olah nama Yahweh itu hal yang baru di dalam kekristen. Yang membuat kontroversial itu bukan orang Kristen, tetapi justru mereka yang membuat narasi yang licik untuk dianggap bahwa ada kesalahan di dalam iman Kristen. Sebenarnya tidak. Inilah cara-cara yang tidak benar menurut saya. Dan mereka ini terlalu suka dengan hal-hal yang viral-viral itu supaya nama mereka bisa diangkat. Bahkan mungkin dengan hal-hal seperti ini pun mungkin nanti akan dibawa di ranah-ranah hukum supaya apa? Supaya mereka dianggap, oh mereka itu dihina, difitnah. Tetapi selagi kita punya bukti, selagi kita punya dasar, kenapa kita menyampaikan kebenaran? Ya nggak usah takut. Karena apa yang saya sampaikan ini saya punya data-data dan bukti-bukti untuk bisa mempertahankan argumentasi ini. Karena saya punya buku-buku mereka. Jadi jangan terlalu takut dengan hal itu. Dan mereka menganggap ini adalah suatu kontroversial nama Yahweh itu. Enggak kontroversial di dalam kalangan Kristen. Karena kata Yahweh itu tidak asing lagi sebenarnya di kalangan para teolog. Itu makanan sehari-hari ketika kita belajar tentang Alkitab. Hanya saja umat Kristen ini atau di suku-suku tertentu yang belum bisa memahami Alkitab dalam bahasa aslinya atau belum pernah disampaikan oleh gembala atau para pendeta atau belum menyebutkan istilah-istilah itu. Dulu juga waktu saya di Nias, istilah Yahweh ini jarang sekali diperdengarkan kepada jemaat di atas mimbar oleh para pendeta. Tetapi saat ini Bapak Ibu kalau lihat, karena dunia digital, semua orang menggunakan atau menyebut kata Yahweh itu. Tapi lucunya mereka ini ketika ada orang-orang Kristen atau para pendeta yang menyebutkan kata Yahweh, mereka menganggap bahwa itu adalah pengikut mereka. Kan lucu sekali, aneh. Dan kadang-kadang saya ketawa saja. Ada dulu saya lihat video dari mereka potong-potong para pendeta-pendeta yang menyebutkan kata Yahweh, dan diberikan komentar di bawah oleh mereka, oh ini sudah mulai percaya kepada Yahweh. Loh, itu sudah dari dulu kita percaya